Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya di rumah. Tentunya dengan semangat pagi juga. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan belajar bersama pelajaran Al-Quran Hadis bab 10 tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, kita membahas tentang idgham yang pertama. Menurut bahasa, idgham itu berarti memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah, idgham itu berarti memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya, seakan terdapat tanda tasydid. Bacaan idgham ini dalam hukum nun sukun atau tanwin ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu berarti memasukkan dengan mendengung. Sedangkan idgham bila gunnah itu berarti memasukkan dengan tanpa suara dengung. Jadi kalau idgham bi gunnah itu dengan dengung. Tetapi kalau bila gunnah ya, idgham bila gunnah itu tanpa suara dengung, tidak mendengung. Nah, yang pertama teman-teman, idgham bi gunnah yaitu jika ada nun sukun atau tanwin, entah itu fathah tanwin ataupun kasroh tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau wawu itu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, boleh kasroh tanwin atau fathah tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, yanmu, ya, nun, mim, wawu, itu dia idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan disertai dengung kira-kira 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan ya teman-teman. Nah contohnya nih teman-teman, yang pertama fathah tanwin itu bertemu dengan wawu. Nah nih bisa dilihat teman-teman di lafal hudaw wa busyra. Nah itu kan da-nya itu dia berharokat fathah tanwin, kemudian sebelahnya ada wawu ya, wawu yang bertasydid. Tadi kan apabila ada nun sukun atau tanwin, entah fathah tanwin atau kasroh tanwin ataupun dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, itu cara membacanya dengan bi gunnah, dengan gunnah, dengung. Nah ini ada fathah tanwin lafal hudaw wa busyra. Jadi bacanya hudaw wa busyra, seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua ada kasroh tanwin bertemu dengan mim. Lafal arabiyyim mubinin. Arabiyyin itu ya-nya kasroh tanwin harokatnya. Kemudian sebelahnya ada huruf mim. Terus berarti cara membacanya arabiyyim mubinin. Itu ya. Kira-kira 2 ketukan. Arabiyyim mubinin. Kemudian ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Contoh di lafal wailu yauma idzin. Nah, itu wailu, la-nya itu harokatnya dhammah tanwin. Kemudian sebelahnya ada huruf ya. Jadi cara membacanya dengan gunnah, dengung. Wailu yauma idzin. Tuh. Terus yang selanjutnya tadi sudah tanwin ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Sekarang yang nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya lafal mim masadin. Tuh ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim masadin. Terus yang selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Contoh min ni'matin. Itu ada nun sukun bertemu dengan huruf nun ya, min ni'matin.
Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh mayyamal. Tuh ada nun sukun ya, lafal nun sukun bertemu dengan huruf ya. Mayyamal. Tuh itu idgham bi gunnah. Pokoknya kalau idgham bi gunnah itu kalau ada nun sukun atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhamma tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu atau disingkat dengan kata yanmu. Pokoknya kalau ada salah satu ya, kasrah tanwin, dhamma tanwin ataupun fathah tanwin atau nun sukun itu bertemu salah satu huruf yanmu itu, maka dibacanya itu dengan cara gunnah atau dengung. Itu yang pertama. Nah, tapi di sini ada pengecualian teman-teman. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu wawu dalam satu kata, itu tidak disebut idgham bi gunnah. Nah, bacaan ini disebut dengan idhar wajib. Jadi, idhar wajib harus dibaca dengan jelas. Nah, ada apa aja ini pengecualiannya? Yang pertama, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, yaitu lafal dunya. Jadi walaupun ini nun sukun bertemu dengan ya teman-teman, tapi ini harus dibaca jelas, tidak dibaca gunnah, tidak dibaca dengung. Karena ini pengecualian, tapi dia harus dibaca jelas, yaitu lafal dunya. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, contohnya bunyanun. Nah, itu juga tidak boleh dibaca dengung. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata, yaitu lafal qinwanun. Nah, yang terakhir nun sukun bertemu wawu dalam satu kata, yaitu lafal sinwanun. Jadi 4 itu pengecualian ya teman-teman, tidak dibaca gunnah, tidak dibaca dengung, tapi harus dibaca idhar wajib, harus dibaca dengan jelas. Ada dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Itu 4 pengecualian. Nah, lanjutnya yaitu idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau lam. Ya, salah satu huruf ini, entah lam atau ro. Itu cara membacanya dengan suara nun sukun atau tanwin masuk ke huruf ro atau lam, tetapi tidak boleh mendengung. Kalau tadi kan bi gunnah ya, dengan dengung cara membacanya. Tapi kalau ini bila gunnah itu dengan tanpa dengung. Jadi tidak mendengung ya teman-teman. Contohnya di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Contoh la ayatil likullin. La ayatil likullin. Jadi enggak ada dengungnya, bukan la ayatil, enggak seperti itu. Jangan ada dengung. La ayatil likullin. Seperti itu. Nah, itu ada taknya, dia berharokat kasrah tanwin, kemudian setelahnya ada lam ya. Kemudian contoh yang kedua ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ro. Contoh lafal ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ro-nya itu ro yang pertama dia harokatnya dhammah tanwin. Kemudian setelahnya bertemu dengan huruf ro. Jadi dia dibacanya idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Ghafurur rahimun. Terus contoh yang selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Kalau tadi tanwin ya, kalau ini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Contoh la illam. Jadi walaupun di situ ada nun sukun, tapi cara membacanya nun sukun ini tuh masuk ke huruf lam depannya. Jadi bukan la in lam, tapi nunnya masuk ke huruf lam. Jadi bacanya la illam. Dia seolah ada tasydidnya. La illam. Tuh. Terus yang terakhir nun sukun bertemu dengan huruf ro. Contohnya mirrizqin. Mirrizqin. Nun sukun, di situ ada nun sukun ya, teman-teman, di lafalnya. Kemudian sebelahnya bertemu dengan huruf ro. Nah, ini juga cara membacanya bukan min rizkin, tapi nunnya masuk ke huruf ro. Mirrizqin. Tuh. Itu ya teman-teman, contoh dari idgham bila gunnah. Jadi ada la ayatil likullin ghafurur rahimun la illam mirrizqin. Idgham
bila gunnah. Kalau tadi yang pertama idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya ya teman-teman. Apa aja tadi? Ya, nun, mim, wawu atau disingkat dengan yanmu. Nah, kalau idgham bila gunnah yang ini cuma ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Ya, betul sekali. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang pembacaan iqlab. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah paham ya, ada yang sudah bisa juga, mungkin di tempat kaji sudah diajarkan. Nah, iqlab ini berarti beralih atau berubah. Nah, yang dimaksud berubah di sini adalah berubahnya suara nun sukun atau tanwin pada suara mim sukun. Nah, terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin, entah itu kasrah tanwin, fathah tanwin, ataupun dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan sekitar 1 alif atau 2 ketukan. Nah, langsung contohnya ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Nah, teman-teman bisa lihat lafalnya mim ba'di. Mim ba'di. Di situ ada nun sukun ya. Lafal nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya yaitu dengan gimana tadi? Dengan dipanjangkan sekitar 1 alif atau 2 ketukan. Nah, ini juga apa? Jadi cara membacanya bukan min tapi jadi suara mim. Seolah-olah ada mim ya. Jadi cara bacanya mim ba'di. Bukan min ba'di, bukan nun ya, tapi suaranya itu ganti menjadi mim sukun. Mim ba'di. Itu. Terus contoh yang selanjutnya yaitu ada nun sukun bertemu dengan ba lagi. Contoh ambatat. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara bacanya sama kayak tadi. Jadi suaranya itu nun sukun, suaranya jadi mim sukun. Seolah-olah itu ada mim. Ambatat bukan anbatat ya, tapi suaranya itu mim sukun. Ambatat. Yang terakhir ada dhammah tanwin bertemu dengan ba, yaitu maaf ya di PowerPoint Ustazah salah mengetikkan adabnya itu nun sukun ternyata. Di sini ada dhammah tanwin ya teman-teman yang benar bertemu dengan ba. Contoh lafal sami'um basirun. Sami'um basirun. Sami'um basirun. Nah, sami'un ainnya itu dia harokatnya dhammah tanwin, kemudian bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya sama, yaitu dengan dipanjangkan sekitar 1 alif atau 2 ketukan. Nah, suaranya jadi seperti ada mim sukun. Sami'um basirun. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, sedikit diulas tadi kita sudah belajar tentang idgham bi gunnah tadi teman-teman. Kalau idgham bi gunnah gimana ya? Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim atau wawu. Nah, cara bacanya dengan disertai dengung kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Itu idgham bi gunnah. Terus kalau idgham bila gunnah, idgham bila gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau lam. Ya, betul sekali. Cara bacanya itu dengan suara nun sukun atau tanwin masuk ke huruf ro ataupun lam, tetapi tidak boleh mendengung. Pokoknya kalau gunnah ya, idgham bi gunnah itu berarti ada dengung. Kalau bila gunnah berarti tanpa dengung. Gitu ya teman-teman. Hurufnya tadi kalau idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Kalau idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, tadi juga ada pengecualian ya. Pengecualiannya itu ada 4. Ada apa aja teman-teman? Dunya, bunyanun, linwanun, dan swinwanun. Betul sekali. Nah, yang terakhir tentang iqlab. Nah, iqlab ini artinya berubah. Berubah yang seperti apa? Jadi
yaitu berubahnya suara nun sukun atau tanwin pada suara mim sukun. Betul sekali. Nah, terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf b. Betul. Kalau tadi idgham bi gunnah ada 4 yanmu, idgham bila gunnah ada 2 lam dan ro. Kalau iqlab hanya 1 yaitu huruf b. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.